Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bab 2 PAI kelas 4 Kurikulum Merdeka Teladan Mulia Asmaul Husna dengan subtema B, berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Ayo anak-anak, kita terapkan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. 5 Asmaul Husna: Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Contoh akhlak untuk meneladani 5 Asmaul Husna. Yang pertama, menahan diri. Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman waktu bermain? Marahkah? Tentu akan muncul sifat marah, emosi, jengkel, mengumpat, bahkan bisa jadi dendam. Anak-anakku sekalian, menahan diri dari marah, emosi, jengkel, mengumpat, atau bahkan dendam, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Contohnya, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang atau berperilaku curang. Yang kedua adalah mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Contoh, makan sendiri, mandi sendiri. Contoh mandiri yang lain, coba perhatikan gambar berikut. Ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar siswa sedang mengenakan baju sendiri. Artinya dia belajar untuk mandiri. Yang kedua, coba gambar apakah itu? Iya, betul. Gambar siswa yang sedang mempersiapkan perlengkapan atau alat sekolah, tas beserta pensil, buku, dan alat tulis yang lainnya. Dia berusaha untuk mandiri menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Yang ketiga adalah gambar siswa yang berusaha untuk mandiri dengan mengenakan sepatu tanpa bantuan orang tua atau kakak atau orang lain. Anak-anakku sekalian, hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Tidak mudah menggantungkan pekerjaannya kepada orang lain, baik orang tua, saudara, ataupun teman. Perilaku mandiri adalah salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Dengan mandiri, hidup menjadi mulia. Selanjutnya yang ketiga adalah cinta kebersihan. Coba perhatikan gambar berikut. Ayo kemukakan pendapat kalian
menceritakan situasi apakah gambar berikut ini? Apakah anak-anak suka hidup bersih dan menjaga kebersihan? Mengapa kita harus hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal? Coba kemukakan pendapat kalian. Bagaimana pengalaman kalian dalam menjaga kebersihan di sekolah maupun di rumah? Silakan ceritakan sesuai dengan pengalaman masing-masing. Anak-anak sekalian, fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan. Sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan sebagian dari iman. Perhatian Islam dapat dibuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum sholat, anjuran bersiwak, kewajiban mandi, bersuci setelah hadas. Kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat. Namun yang paling penting lagi adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Anak-anak sekalian, ayo kita kerjakan bagaimana menjaga kebersihan itu. Silakan kamu kerjakan latihan berikut. Bagaimana cara menjaga kebersihan? Satu, kebersihan badan, bagaimana cara menjaganya? Yang kedua, kebersihan lingkungan, bagaimana cara menjaganya? Dan yang ketiga, bagaimana cara menjaga kebersihan hati? Silakan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Berakhlak dengan 5 Asmaul Husna yang berikutnya adalah yang keempat, menjaga lisan. Anak-anak, benarkah pernyataan yang terdapat pada gambar tersebut? Dalam gambar ini tertulis salamatul insan fi khifdil lisan. Keselamatan seseorang berada pada lisan. Coba kemukakan pendapat kamu, apa alasan kamu? Pernahkah kalian merasakan bahagia sebab kata-kata santun dari temanmu? Atau sebaliknya, pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata kasar teman kamu? Oleh karena itu, gunakan lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya sesuai dengan tuntunan. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib seseorang. Kita selalu harus menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Dengan demikian, berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai.
Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna. Assalam. Saatnya mengerjakan tugas. Anak-anakku sekalian, kebaikan harus disebarkan. Untuk mengajak orang lain menjaga lisan, buatlah poster yang berisi ajakan menjaga lisan dengan menggunakan kalimat yang santun. Cara mengerjakan, buat kelompok terdiri dari 2-3 orang. Setiap kelompok membuat satu poster. Hasil poster diposting di media sosial atau dipublikasikan di tempat umum. Yang kelima, hidup tertib. Bagaimana rasanya dikala ada anak berbuat gaduh saat sholat berjamaah? Coba kemukakan pendapat kalian. Apa yang kalian rasakan jika anak-anak berbicara waktu upacara bendera? Coba kemukakan juga pendapat kalian. Berikutnya, apa yang akan terjadi bila anak-anak menyeberang jalan dengan sembarangan tanpa melihat rambu-rambu lalu lintas? Silakan kemukakan pendapat kalian. Berikutnya, bagaimana keadaan suatu pertandingan bila penonton membuat kekacauan dengan melemparkan botol ke lapangan? Coba kamu kemukakan pendapat kamu. Anak-anak sekalian, suasana tidak aman, takut, dan marah akan meliputi suasana batin seseorang jika ketertiban tak diindahkan. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, maupun masjid, atau di tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut dengan tertib. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna, Al-Mu'min. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Dia menyukai perkara-perkara yang mulia dan dia membenci perkara-perkara yang hina lagi tercela. Hadis riwayat Tabrani.